Rasulullah SAW bersabda, ada dua hal yang kita dibolehkan untuk iri. Yang lain nggak boleh. Tapi dua hal ini boleh. Yang pertama, kepada orang-orang yang kaya dan memanfaatkan kekayaannya itu untuk manfaat orang banyak. Dan yang kedua, orang-orang yang berilmu dan memanfaatkan, mengamalkan ilmunya tersebut. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, pernahkah Anda dihina atau dizolimi oleh orang yang merasa kaya raya ataupun jabatan yang lebih tinggi dari Anda? Pasti udah banyak ya. Nah, benarkah amalan-amalan orang tersebut yang telah menzolimi kita itu nanti di hari akhir akan dialihkan menjadi amalan kita? Nah, yuk kita tanyakan pada Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sahabat saya pernah berbicara begini, Fit, jangan pernah berbicara tentang berapa harta yang kau miliki, karena hal itu bukanlah ukuran sejati kebahagiaan dalam Islam. Oh gitu. Terus dia lanjut lagi kayak iklan, kaya itu beda. Nah, maksudnya gimana nih Ustadz? Nah, oke. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya. Benar gak? Tapi orang yang kaya adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam hatinya. Itu sebabnya juga dalam ajaran tasawuf yang waktu itu sudah kita sebutkan, bahwa harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam hatinya. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ini riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kaya sesungguh-sungguhnya kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Dan orang yang miskin, sesungguh-sungguhnya miskin, adalah orang yang miskin jiwanya. Jadi patokan kaya sama miskin, menurut Rasulullah SAW, bukanlah diukur dengan harta bendanya, keduniawiannya, tapi pada kekayaan jiwanya atau kemiskinan jiwanya. Kalau Rasulullah SAW ini selalu menjelaskan kepada kita hal-hal yang menurut kita dalam ukuran dunia dia itu kaya, dia itu miskin. Tapi Rasulullah SAW bukan itu ukurannya. Begitu juga ketika waktu Rasulullah SAW waktu itu lagi jalan menuju pasar. Kemudian ada orang gerumbul-gerumbul, kerumun-kerumun. Ada apa ini? Orang pada ngeliatin ada seorang gila waktu itu. Ngumpul-ngumpul. Jadi orang pada ngerubungin gitu. Kata sama kayak di Indonesia dah. Kalau ada orang gila kita kerubung-kerubungin, bener gak? Karena kelakuannya aneh kan, bener gak? Kemudian Rasulullah SAW mendatangi kerumunan tersebut dan bertanya, ada apa? Kok kalian ngerubung-gerubung? Maka orang-orang itu mengatakan, ini ada orang gila ya Rasulullah, katanya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tidak, dia sebetulnya tidak gila, dia orang mabtala. Mabtala itu sungguhnya dia sedang diberikan musibah oleh Allah sehingga pikirannya kacau. Maukah engkau kuberitahu siapa orang yang gila sebenarnya gila? Al-majnun hakul majnun. Nah ini. Kalau tadi kan orang yang kaya sebenarnya kaya, orang yang miskin sebenarnya kan miskin. Ini orang yang gila sebenarnya gila. Orang yang gila sebenarnya gila, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang berjalan di muka bumi Allah dengan penuh kesombongan. Yang memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan. Orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang majnun hakul majnun. Ukurannya jadi beda. Begitu juga ketika Rasulullah SAW waktu itu menjelaskan kepada para sahabatnya, maukah engkau kuberitahu siapa orang yang rugi, sebenarnya rugi? Para sahabat mengatakan, orang yang rugi ya orang yang bangkrut harta bendanya, perniagaannya. Sama kan kita, pengertian kita orang yang bangkrut ya orang yang harta bendanya ludes habis semua kan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan
Orang yang rugi sebenarnya rugi adalah orang-orang yang membangga-banggakan amalnya di akhirat kelak. Amal segala macam, amal sholatnya, amal sedekahnya, amal puasanya, segala macam. Dia membangga-banggakan dengan banyaknya amalnya di akhirat kelak. Tapi kemudian didatangkan oleh Allah orang-orang yang pernah dia sakiti hatinya. Orang-orang yang pernah dia remehkan. Orang-orang yang pernah diambil haknya. Orang-orang yang pernah dia caci maki. Maka diambillah amal-amalnya. Dia diberikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Itu apakah dia dicaci maki, direndahkan dan sebagainya. Sehingga habislah amalannya. Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti hatinya di dunia. Dan ketika datang lagi orang yang juga pernah disakiti hatinya di dunia, pernah dizoliminya, pernah dianiayanya, maka karena amalannya udah habis dibagi-bagiin, Allah pindahkan dosa-dosa dari orang-orang tersebut kepada dirinya. Inilah orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Bangkrut karena pada saat itu kita nggak mungkin bisa lagi memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Kalau bangkrut di dunia masih bisa kita lakukan. Kita usaha lagi. Bangkrut di akhirat udah selesai, bos. Nah, itu sebabnya dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak boleh terpaku pada ukuran-ukuran yang fana. Ukuran-ukuran yang sebenarnya semu di dunia ini. Apakah itu ukuran kekayaan, ukuran kemiskinan, ukuran bangkrut, dan juga bahkan ukuran gila. Baik itu Yufid. Wah, para zolimin harus dengar nih. Tapi Ustadz, rata-rata orang yang zolim itu kan sibuk aja terus merasa benar terus. Dan yang lain salah semua. Kita harus gimana Ustadz? Introspeksi gitu loh. Jangan-jangan nauzubillah min zalik. Ternyata kita yang termasuk orang zolim itu. Nggak sengaja Ustadz. Itu sebabnya Rasulullah SAW dalam memberikan penjelasan-penjelasannya selalu mencerahkan. Sehingga para ulama-ulama pun ketika berusaha untuk menjelaskan juga meniru cara metode-metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Sirin misalnya, beliau mengatakan orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling banyak ngurusin amalan dosa-dosa orang lain. Ini. Padahal yang dianjurkan oleh Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sendiri tentang amalan-amalanmu, tentang dosa-dosamu sebelum engkau dievaluasi oleh Allah. Tapi orang ini kebalikannya. Dia bukan mengevaluasi dirinya sendiri, dia sibuk ngeliatin dosa-dosa orang lain. Pokoknya di mata dia semua orang dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa ini. Sebaliknya Ibnu Sirin, masih Ibnu Sirin juga, mengatakan orang yang paling sedikit dosanya adalah orang yang paling lembut hatinya. Ini men. Jadi seberapapun dia melihat orang lain melakukan dosa, dia malah istighfar kepada Allah. Wahai Allah, astagfirullah, lindungi aku dari dosa yang setara. Ini men. Jadi waktu dia ngelihat orang lain buat dosa, bukan dia sibuk ngingetin dosa orang tersebut. Malah dia minta ampun sama Allah, istighfar kepada Allah, dan berlindung kepada Allah dari dosa yang setara seperti itu. Ini penting sekali buat kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda juga, siapa-siapa yang mempermalukan saudaranya dengan dosa yang telah ditobati oleh saudaranya itu, maka tidaklah dia akan meninggal dunia kecuali dia melakukan dosa yang setara. Ini men. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Sirin tadi, orang yang paling sedikit dosanya adalah orang yang paling lembut hatinya. Karena dia selalu melihat segala sesuatunya itu sebagai evaluasi dalam dirinya sendiri. Gitu, Bit. Menarik Ustadz soal evaluasi ini. Kadang karena pekerjaan kita ya, misalnya kritikus film atau kritikus buku, jadinya kan mencari kesalahan orang, sama aja kayak mencari-cari dosanya orang. Dan ada orang yang baik ya, tanda kutip ya, seburuk-buruk ke film dia puji setinggi-tinggi langit. Ini kan gimana Ustadz apabila dihubungkan dengan pesan Nabi Allah? Di dalam setiap keadaan selalu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Oke.
Sehingga kalau kita sebagai kritikus film atau kritikus buku, saya banyak sekali memberikan review-review atas buku-buku yang diterbitkan oleh teman-teman dan sebagainya. Kita harus lihat dua sisinya. Kita harus puji kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan yang ada dalam film tersebut, dalam buku tersebut. Tapi di sisi lain, kita juga sampaikan room for improvement. Apa hal-hal yang masih bisa ditingkatkan lagi dari hal tersebut, benar gak? Misalnya kita bilang, ini udah cakep sih, udah bagus nih, udah keren. Bagusnya di sini. Tapi untuk hal yang ini, kalau kita buat begini, ini akan jauh lebih bagus loh. Untuk hal ini. Jadi, kita bukan mengkritik dalam hal menjatuhkan mental orang yang kita kritik. Karena dia telah berusaha semampunya, ya segitu itu misalnya, benar gak? Jangan kita kecilkan hati dia, tapi kita besarkan hati dia. Kita katakan, akan lebih baik lagi kalau ini begini. Kemarin Indonesia main bola kalah sama Irak 3-1, benar gak? Nah, kita bilang ini udah bagus, keren, untung 3-1, enggak 6-0, benar gak? Tapi kalau kita perbaikin lagi sedikit lagi, insya Allah ntar lawan Vietnam, kita bisa menang, gitu. Jadi, enggak down tuh, enggak jatuh mental orang gara-gara kata-kata kita yang mungkin akan menyakitkan hatinya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah ini. Jadi waktu kita mengapresiasi kerja seseorang, seberapapun kerja itu, kita apresiasi, begini, dia merasa bahagia, merasa senang. Tapi kita juga nggak boleh ngibul, nggak boleh bohong. Artinya semuanya kita bilang bagus. Nah itu berarti kita tidak juga memberikan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah ini kesempatan kita untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr dengan cara kalau yang gini, ini diginiin akan lebih baik ini. Kalau ini akan lebih baik ini, ya, gitu. Gitu, Fit. Baik Ustadz, secara khususnya kita harus bijak lah ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.